Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 1 program studi pendidikan matematika STKIP Modern Nabi. Hari ini Kamis 24 September 2020. Jadwalnya yaitu matematika dasar, dan kita akan membahas tentang bentuk, pangkat, akar, dan logaritma. Nanti saya akan membahas bentuk pangkat dulu. Sebelumnya kita akan melihat kota konsep apa sih yang kita bahas hari ini, yaitu bentuk pangkat itu akan meliputi tentang pangkat bulat, pangkat nol, dan pangkat negatif. Selanjutnya yaitu bentuk akar, nanti akan kita bahas tentang operasi bentuk akarnya dan rasionalisasi penyebutnya, dan terakhir yaitu logaritma. Kita akan membahas pertama yaitu bentuk pangkat bulat, di mana pangkat bulat positif didefinisikan jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif. A pangkat N notasinya dapat ditulis dengan A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang sebanyak A sebanyak N faktor. Dapat dilihat ditulis dengan A pangkat N sama dengan A pangkat A kali A kali titik kali A. Ini adalah N faktornya dengan A bilangan pokok. Bilangan pokok A tidak sama dengan 0 dan N adalah pangkat, dan A tidak boleh sama dengan 0. Sifat-sifat pangkat bulat yaitu sifat umumnya kita lihat, ini A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N, dan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A M min N, dengan syarat untuk A tidak sama dengan 0. Jika A dan B bilangan real tidak 0 serta M dan N bilangan bulat, berlakulah sifat-sifat sebagai berikut, di mana A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Selanjutnya yaitu dalam kurung A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, tentukan nilai bentuk perpangkatan berikut. Ini ada soal dari 24 kali X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 per 5 Z pangkat 2 dibagi 8 kali 8X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 per 15Z kali Z pangkat 4. Nah, untuk solusinya yaitu seperti biasanya. Untuk persamaan ini kan ini karena operasinya itu bagi, jadi operasinya ini dibalik. Dan untuk 24 sama 15 ini kita dipecahkan, yaitu 8 kali 3 dan 3 kali 15. Dan hasilnya sebagai berikut. Hasilnya yaitu 9XZ pangkat 2 per Y. Pangkat 0 dan pangkat bulat negatif ketentuan umumnya yaitu A. Jika A sembarang bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan seper A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan seper A negatif pangkat negatif N. Berbeda dengan AN, bilangan pangkat negatif A pangkat negatif N tidak dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan. Oleh karena itu, pangkat ini sering kali dinamakan pangkat tak sebenarnya. Contohnya yaitu sebagai berikut. Dari persamaan ini, soalnya yaitu sederhanakan bentuk-bentuk pangkat dari persamaan ini. Dari sini kan kita ubah dari persamaan ini, yaitu 2 mil ini kan pangkatnya negatif nih. Pangkatnya negatif. Nah, otomatis dari pangkat negatif kan kita ubah menjadi seper 2 pangkat negatif 2 dikali B negatif 6, dan persamaannya sebagai berikut. Nah, hasilnya yaitu 1 per 4B pangkat 9 dikali C pangkat 5.
Selanjutnya yaitu persamaan pangkat sederhana. Secara umum persamaan pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Bagaimana jika pokok di kedua ruas tidak sama? Jika demikian, maka nilai yang memenuhi adalah kedua ruas harus sama dengan 1. Untuk itu, pangkat kedua ruas harus sama dengan 0. Sebagai contoh, dari sini kan tentukan penyelesaian dari 27 pangkat 3x sama dengan 38. Dari sini kita usahakan dari bentuk ini kita dari 27 pangkat 3x itu diusahakan bentuknya itu sama dengan 3 pangkat sekian. 3 sama sekian. Jadi dari 27 kita bisa lihat, kita sederhanakan yaitu 3 pangkat 3 dikali 3x. Nah, dari sini kan sama nih. Dari ruas kiri dan ruas kanan sama. 3 pangkat n, misal 3 pangkat n sama dengan 3 pangkat n. Dari sini kan kita sudah melihat jika A pangkat fx sama dengan 3A pangkat gx. Itu sama dengan fx sama dengan gx. Dan hasilnya yaitu x sama dengan 2. Contoh selanjutnya juga sama. Tentukan nilai M dan N yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, dari persamaan ini juga sama. Ini dibentuk disamakan menjadi persamaan 3 pangkat 2 kali 2x. Kali 2 pangkat 3. Nah, ini dari cara pertama. Cara pertama yang kita selesaikan dulu. Kita dari masalah ini disamakan dengan 3 pangkat n kali 2 pangkat n. Dan kita memperoleh persamaan yaitu 3 min 4m dikali 2, 9 n min 3. Diperolehlah persamaan ini. Dari sini kita bisa hitung nilai m-nya yaitu min negatif 1/2 dan nilai n-nya yaitu 2/3. Cara kedua yaitu sama. Cara kedua itu sama yaitu dengan sifat persamaan pangkat, maka min negatif 4m negatif 2 sama dengan 0 dan 6 negatif 9n sama dengan 0. Dengan penyelesaian persamaan-persamaan di atas diperoleh m negatif setengah dan n sama dengan 2/3. Selanjutnya yaitu notasi baku. Bentuk baku bilangan besar adalah A kali 10 pangkat N, di mana A lebih besar sama dengan 1 dan A lebih kecil dari 10 dan N bilangan asli. Bilangan besar diartikan sebagai bilangan yang lebih dari 10. Bentuk baku dari bilangan kecil adalah A kali 10 pangkat negatif N, di mana A lebih besar sama dengan 1 dan A lebih kecil dari 10 dan N bilangan asli. Bilangan kecil diartikan sebagai bilangan antara 0 dan 1. Contohnya seperti ini, dari A dari 0,000 ini bisa ditulis menjadi 2,71 dikali 10 pangkat negatif 7 dan seterusnya. Untuk C yaitu sama juga 310 miliar itu bisa ditulis dengan 3,1 kali 10 pangkat 11. Sama juga untuk D dan E. Oke, yang terakhir yaitu akar pangkat bilangan. Operasi untuk menentukan bilangan pokok yang dipangkatkan jika diketahui perpangkatannya disebut dengan akar pangkat. Ditulis dengan notasi akar seperti ini. Misalnya akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 3. Akar pangkat ini bisa dibaca dengan akar pangkat 2 dari 4 yaitu 2. Akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Akar pangkat 64 dari akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4.
Oke, mungkin nanti bisa saya berikan berikan latihannya. Mungkin untuk pertemuan untuk hari ini saya cukupkan. Nanti kita bahas untuk selanjutnya, yaitu tentang bentuk akar, merasionalkan penyebut, pangkat pecahan, dan terakhir yaitu logaritma. Itu nanti kita bahas untuk minggu depan. Untuk hari ini bisa saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mungkin kalau saya ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Namun di sini saya usahakan untuk memaksimalkan mungkin untuk penyampaian materi dari saya. Mungkin saya cukupkan, saya tutup. Kalau ada pertanyaan nanti bisa chat secara pribadi ataupun melalui kolom komentar, silakan. Monggo. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.